Dulu modal 13,5. Ini ada yang terjual berapa rata-rata? Ini rata-rata yang kemarin 18 ekor itu harga 27 Mas. 2.700.000. 700 itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan. Nah, peternakan ini dulu pernah saya kunjungi dan juga pernah saya review. Dulu ini bergerak di bidang breeding dan fattening, tapi perkembangannya seperti apa nanti akan kita cari informasinya ya. Karena dulu ini peternakannya masih kecil-kecil. Nah, sekarang sudah segini besar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol itu. Kebetulan narasumber masih sibuk memberi pakan. Nanti kalau udah selesai baru ajak ngobrol-ngobrol. Ini guys, jadi seperti itu teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas, sehat walafiat. Ada kegiatan apa siang ini? Ini siang lagi ngasih makan siang buat kambing Mas. Perkenalkan, nama saya Didik Saputra. Saya beralamat di Raja Basah Baru, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Pekerjaan saya itu ada di bidang peternakan. Satu, jual beli kambing juga. Yang kedua, ini peternakan buat penggemukan saya. Gimana perkembangan kambing? Kadang ada ada kendala dikit lah, tapi alhamdulillah banyak bagusnya untuk kambing ini Mas. Kalau kendala tetap ada? Ada Mas, namanya orang pelihara kan. Iya. Ini yang kita fattening dulu, kecil-kecil dulu Mas ya? Iya Mas. Teman-teman, ini sekitar 7 bulan yang lalu saya kesini. Ini masih, kecil bener, masih mengkhawatirkan. Mas, kenapa jenengan belum dibongkar ini? Udah mau nunggu Idul Adha nih? Iya Mas, ini sebenarnya udah laku Mas, sekitar ini kan 24 ekor. 24 ekor. 24 ekor yang udah laku sekitar 18-an Mas. 18. Ya 18. Ini dulu modal berapa sih Mas? Ini dulu modal kalau dibuat turut aja 13,5 Mas. 13,5 ya? Iya. Waktu sampai masukkan dulu ya? 13,5 dipelihara sekitar 7 bulan nih. Berarti jenengan ini kalau dihitung-hitung udah untung belum Mas? Ya alhamdulillah udah keuntungan ada sih Mas, walaupun cuma dikit-dikit lah. Itu sampean jualnya sistem merut atau gimana ini? Ya terkadang untuk lokalan sini aja Mas, terkadang buat akikah, buat korbanan. Orang pemesan udah dari sekarang. Karena kalau mendekati Idul Adha, tahu sendiri kan harganya melambung gitu loh Mas. Berarti ini posisi yang udah laku dititipkan di sini? Iya Mas, mungkin selama sekarang sampai Idul Adha ngasih ongkos buat makan aja gitu. Oh itu aja? Iya. Artinya masih bisa dinego lah? Dinego lah Mas. Bisa dinego. Kalau untuk pakan jenengan menggunakan pakan apa nih Mas? Ini pakan sebenarnya onggok Mas, onggok campuran ya. Onggok campuran itu kalau pagi. Kalau siang sama sore tetap makanan aslinya kambing lah, atau rumput, dadar singkong itu. Ya. Makanan aslinya kalau untuk mengurangi nggak bisa Mas, harus aslinya aja. Ini dengan adanya PPKM ya, adanya PPKM ini kan artinya mengurangi aktivitas para bakul. Ini jenengan khawatir nggak dengan bok-bokan segini banyak nanti nggak keluar? Ya kemarin tuh sempat khawatir ya Mas. Ya. Kemarin sempat khawatir. Namun alhamdulillah ini dari pemesanan lokalan masih belum cukup saya Mas jugaan Mas. Saya masih belum cukup gitu. Ini aja kemarin ada telepon pesen akikah itu buat kambing saya aja belum cukup gitu buat lokalan sini. Lokalan. Artinya nggak mengkhawatirkan untuk pasarannya? Nggak mengkhawatirkan kalau cuman sekitar 24 ekor gitu Mas. Iya ya. Ini kalau untuk hitung-hitungan Mas, hitung-hitungan dulu modal 13,5. Ini ada yang terjual berapa rata-rata? Ini rata-rata yang kemarin 18 ekor itu harga 27 Mas. 2.700.000 itu. Tapi ini Mas ya, nanti ini pasti yakin keluar Mas ya? Insya Allah udah keluar Mas. Untuk apa? Kurbanan ya. Yang penting ya resiko kita itu kan buat tanduknya gitu kalau di sini. Makanya sebelum saya mau keluarin, orang mau beli itu saya bertanya dulu buat resiko gimana gitu. Oh gitu. Untuk perawatan selama penggemukan ini kendala terbesar apanya? Virus Mas. Virus? Iya Mas. Di antaranya?
Di antaranya itu pilek, Ya. flu gitu mas. Soalnya kan saya sebagian dari ini penggemukan, saya kan jual beli gitu. Terkadang kambing baru belanja, baru masuk pasar, itu Iya. kan bawa virus mas. Itu yang harus saya tanggulangi. Setiap seminggu sekali saya semprot kandangnya, terus saya tuh suntik kambingnya gitu. Ya, artinya tetap perawatan Tetap utama. perawatan mas. Perawatan tetap utama. Buat minuman itu kan saya dahulukan itu buat rempah-rempah dulu mas. Ya. Ya, rempah-rempah itu ya seperti apa kita minum setiap hari aja lah mas. Lepas sampean seorang pedagang ataupun jual beli, untuk harga tahun ini seperti apa mas? Tahun ini harganya ya hampir sama sih mas kayak tahun kemarin. Cuman kemarin ada kendala PKM itu. PKM. Sedikit khawatir itu aja. Iya. Gitu. Takutnya nggak keluar gitu. Tapi alhamdulillah dari pemesanan dari sana sini ini aja masih kurang gitu mas. Betul. Ini rencana mau dibongkarkan secara total oleh bos atau mau kita eceran? Ya tergantung mas. Sedikit nanti. Tergantung nanti permintaan dari kalau ini udah ibaratnya udah nggak bisa ya. Saya nelfon bos aja gitu. Tinggal Soalnya nelfon saya bos juga aja. jual beli juga mas. Jadi Iya betul. Kalaupun nanti nggak habis di kandang, kita bisa jual ke pasar ya. iya mas. Kita lempar ke pasar. Kalau untuk keuntungan sendiri ya, peternakan penggemukan ini kan relatif mas ya. Artinya seberapa sih pertumbuhan itu sendiri mas ya? Ada kadang-kadang pertumbuhannya kuntet mas, Ya bantat. ada di sini mas, ada. Itu jenengan gimana itu mas? Masih mendapat keuntungan apa enggak? Ya kalau keuntungan cuman paling ya dikit aja mas, dikit. Tapi namanya orang kehidupan lah, ada yang kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah gitu aja. Iya. Saya mikir gitu. Itu terjadi biasanya salah milih Iya. bibit atau salah milih harga mas? Salah milih bibit mas. Bibitnya ya? Salah milih bibit. Bukan di Gitu. harga modal ya? Enggak. Di sini ada sekitar 2 ekor mas yang kayak gitu mas. 2 ekor yang semi kacang itu kan modelnya nggak beda sama Rambon mas. Kalau Ya. Rambon bisa gede, tinggi itu. Kalau semi kacang kan dia agak pendek tapi agak gemuk gitu mas. Oh gitu. Tapi kalau ya untuk yang jenis-jenis ini dia bisa bonsor mas ya? Iya ya udah bonsor. Bisa bonsor. Kalau ada apa namanya informasi seperti apa sih teman-teman harus bergerak di bidang peternakan khususnya penggemukan ini mas? Tipsnya apa mas? Tipsnya satu, jujur mas. Jujur telaten mas. Nah gitu. Jujur telaten dan punya modal mas. Gitu. Itu utama. Jujur telaten, kalau nggak punya modal Enggak, yang nggak mumet. bisa apa-apain mumet mas. Nah, gitu ya. Jujur telaten. Iya. Tapi kalau untuk apa namanya keuntungan itu menurut jenengan sebagai pekerja di peternakan itu lebih menguntungkan untuk breeding apa penggemukan seperti ini? Kalau saya menurut saya tuh di breeding kalau saya mas. Soalnya kalau di Breeding? breeding itu kan telaten. Ya. Ya. Kalau di fattening ini kan biasa mas, saya kan keluar juga, sering keluar juga. Dan ini kan kalau cuma kasih makan, minum, udah tinggal pergi cari belanjaan Iya. kambing itu. Tapi kalau breeding itu kan dari anaknya, dari itunya. Artinya penanganannya lebih Lebih ribet ya. lebih ribet, Lebih Mas. ribet. Berarti fattening ini lebih cocok bagi Lebih. orang yang aktivitasnya tinggi mas ya. Iya mas, buat pedagang seperti pedagang saya. Pedagang. Jadi dia ditinggal cari bahan dari pedagangan masih bisa. Ini kemarin ada panenan kohe. Gimana mas? Berapa? Ini kemarin dapat panen itu saya tuh 1 tahun ya mas ya. Oh setahun ya? 1 tahun itu bongkar 3 kali. 3 kali. 1 tahun itu bongkar 3 kali. Ini 4 bulanan. ya dapat 30 karung. 30 karung. Iya. Itu bonus mas. Bonus ya? Itu bonus. Nggak masuk dalam hitungan. Enggak, biaya kenakalan katanya mas. Iya. Ini guys, jadi dana kenakalan itu penting teman-teman. Penyemangat mas ya? Tapi orangnya nggak nakal loh mas. Oh gitu. Kalau ada teman-teman yang ingin nanti beli kambing-kambing jenengan ini, ada nggak nomor yang bisa dihubungi mas? Bisa mas, ada. Berapa? Nomor WA 0856 Heeh. 0917 Ya. 5675. Nih, itu dia. Ini teman-teman, informasi saja ya untuk kandang ini sebenarnya dulu pernah kita review. Cuman dulu itu beliau lebih ke breeding teman-teman. Tapi mungkin di sini ada perubahan sistem. Mungkin karena untuk menghadapi Idul Adha makanya ada ya, perubahan sistem.
full penggemukan yang dulu kita review di harga 1.300.000 modalnya. Sekarang udah terjual 27. Artinya sudah ada berapa ribu itu Mas keuntungan Mas? 13, sekarang 27. 24. 24. Ah, 1.400.000. 1.400.000 itu kan kotornya Mas. Oh, kotornya. Kotornya. Ya kalau kami dapat untung 700, 800 itu udah bagus Mas. Udah bagus ya? Ya, yang penting ada kematian gitu aja. Ya, gitu. 1.400.000 itu kalau untuk pakan sendiri kebutuhan Sekepakan itu 500 cukup? Cukup. 500 sudah lebih buat Selama 7 bulan ini? Iya, cukup Mas. Cukup ya? Iya, cukup. Gitu teman-teman. Jadi mudah. Tip cara merawat yang benar dari peternak yang benar seperti apa Mas? 1, kita kondisi kambing harus selalu dijaga Mas. Vitamin Mas. Ya. Vitamin. Terus kita juga dari awal milih bahan itu yang sehat-sehat, yang buat kedepannya itu lebih baik. Ya. Itu telaten untuk kondisikan kambing, telaten untuk ngasih makan, dilihat kambingnya satu persatu gitu Mas. Menurut sampean peternak ini bisa nggak jadi menopang perekonomian rumah tangga? Alhamdulillah bisa sangat Mas, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Untuk jual beli aja itu buat inilah Mas. Ini buat tabungan gitu aja Mas. Betul. Ini buat tabungan. Kalau jual beli itu kehidupan sehari-hari gitu ya. Artinya kalau peternakan ini sendiri untuk dijadikan usaha pokok bagus dong Mas. Bagus Mas. Layak berarti. Layak Mas. Daripada bingung cari usaha. Karena kan bisa dibongkar 4 bulan, 5 bulan. Terserah kita gimana. Udah untung apa belum. Terkadang lama ya kita untungnya semakin banyak. Yang penting kecuali nggak mati gitu aja Mas. Mati. Dan untuk antisipasi kematian itu pasti ada tata caranya Mas ya? Ada Mas. Di antaranya apa Mas? Ya dari katanya ya itu dari awal saya bicara itu dari kondisi tubuh ternak itu Mas. Gitu. Terkadang kan cuaca kan kayak gini Mas. Cuaca dilihat kami satu persatu. Punya telaten itu aja Mas. Telaten. Tip Mas untuk teman-teman di luar sana gimana supaya biar semangat bekerja? 1 Mas, nggak usah ragu. Nggak usah ragu buat orang muda-muda ini loh. Kita yang muda-muda, saya sebenarnya masih muda Mas, masih umur 27. Masih bujang Mas? Masih, ya enggak, udah nikah Mas. Udah nikah? Nikah baru sebulan kemarin Mas. Dulu waktu saya review itu kan masih bujang tuh. Masih bujang. Ya alhamdulillah, sampai lihat sendiri seperti inilah. Ya 1 jangan ragu, itu kan telaten, jangan malu Mas. Jangan malu. Ya terkadang kan orang berternak kami itu malu. Bawa obrok kan? Iya. Tapi kan kita bisa gimana caranya kita muda ini cari hal yang gimana ya, yang bisa mengondisikan waktu kita gitu loh Mas. Katanya kan beternak itu nggak menguntungkan Mas, makanya banyak pemuda yang nggak mau Mas. Oh itu salah Mas, menguntungkan sekali. Itu yang nggak menguntungkan itu katanya orang nggak telaten itu Mas. Nggak telaten Mas, orang malas-malasan itu. Yang katanya nggak menguntungkan itu hanya orang yang malas. Orang malas. Iya Mas. Sekarang kalau nggak malas pasti dia untung. Ya. Biasanya kan peternak itu kalau udah dihantam kematian 1 kali, 2 kali udah ngedon. Wah resiko saya kemarin Mas ini dulu kan udah ada 4 ekor udah saya ganti Mas. Oh gitu? Iya Mas karena kematian. Namanya itu kalau kita nggak telaten, males itu ya nggak bisa segede ini gitu Mas. Dulu ada 4 kematian. Kalau saya 4 kematian udah capek, itu udah hilang semua Mas. Bener. 4 ekor udah mati? 4 ekor Mas. 4 ekor? 4 ekor. Coba bayangin 4 ekor. Jantan. Waduh. Ngeri. Makanya itu. Kalau kita malas berpikir, malas berpikir maju, kapan kita suksesnya gitu loh Mas. Betul. Artinya dengan peternakan sendiri bisa kita membuat kita sukses Mas ya? Iya Mas. Oke. Mas terima kasih. Siap. Atas bincang-bincangnya, semoga usaha dan peternakan jenengan semakin berkembang. Dan di sini mungkin buat generasi muda lah supaya ini jadi edukasi lah untuk mengikuti jejak jenengan Mas ya. Amin. Oke Mas, saya permisi untuk kembali. Pamit Mas ya. Sip. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Itu guys perbincangan saya dengan sang narasumber. Semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa peternakan itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh generasi muda, karena kesuksesan itu berada di pundak kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.